kemudian kalau ada orang yang datang ke makom yang minta ridhonya pada apa wasilah ini bisa berpengaruh atau tidak? Nah ini jadi masalah di situ. Yang bisa kita jadikan wasilah itu adalah orang-orang yang masih hidup di sana. Ya misalnya Jais seorang yang soleh, masya Allah di sana. Saya minta doa kepada Jais di situ. Ya, nah ini pasti sana karena ada kemampuan bagi Jais untuk mendoakan saya. Surat Ikhlas merupakan salah satu surat yang unik. Keunikan surat Al-Ikhlas ini yang pertama adalah dari sisi nama. Biasanya kalau kita melihat satu surat, nama dari surat tersebut itu pasti terdapat atau kita akan dapati di isi dari surat-surat tersebut. Misalkan surat Al-Baqarah. Maka kita akan dapati kisah tentang Al-Baqarah di dalam surat tersebut. Surat Al-Imran akan membahas tentang bagaimana kisah keluarga Imran. Tapi ada beberapa surat yang memang tidak disebutkan nama surat tersebut, itu tidak tertera di dalam isi daripada surat tersebut. Contoh yang pertama adalah yang pernah kita pelajari kemarin, yaitu surat Al-Fatihah. Dan yang kedua itu adalah surat Al-Ikhlas. Kita semua sudah mengenal surat Al-Ikhlas itu membahas tentang persoalan akidah. Bahkan dalam satu riwayat, ya, Rasulullah SAW pernah mendapati salah seorang dia ketika sholat itu selalu membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ya Allahu Akbar, dia setelah membaca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas. Ketika selesai baca Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Fatihah lagi, dia surat Al-Ikhlas. Artinya mereka pun mirip seperti kita. Sahabat Nabi itu juga mirip seperti kita. Di sholat-sholat kita selalu mendengarkan surat Al-Ikhlas di dalam sholat kita. Dan mungkin kebanyakan dari kita ya, merasa angkuh bahwa siapa yang memiliki hafalan lebih tinggi daripada yang lain, hafalan lebih banyak daripada yang lain, maka orang tersebut cenderung akan meremehkan orang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Padahal posisi surat Al-Ikhlas sendiri ini posisinya agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadis ini ya, hadis yang mengajarkan tentang bagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi dan membaca surat Al-Ikhlas setiap sholatnya, itu mengajarkan kita agar kita tidak angkuh dengan hafalan yang kita miliki, agar kita tidak angkuh dan tidak sombong dengan hafalan yang kita miliki. Karena dengan surat Al-Ikhlas yang dibaca oleh sahabat tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan innahu, bahwa sesungguhnya surat Al-Ikhlas tersebut seperti itu Tuhan, seperti sepertiga daripada Al-Quran. Artinya bacaan orang tersebut ataupun sama seperti kita, setiap sholat sunnah kita, setiap sholat kita selalu baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, itu bukanlah aib. Justru ada pujian langsung dari Rasulullah SAW kepada sahabat yang senantiasa baca surat Al-Ikhlas. Baik. Lalu keutamaan mengenai surat ini, yang pertama adalah Rasulullah SAW selalu membaca surat Al-Ikhlas pada saat sholat subuh. Biasanya Rasulullah ketika sholat subuh dia membaca dua surat. Yang pertama surat Al-Kafirun, dan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Ini pun juga bisa kita praktekkan di waktu subuh kita. Ya, di waktu subuh kita, kalau kita membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas dengan diniatkan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ada sisi pahala di dalam. Rasulullah pada saat sholat subuh menggabungkan antara surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Itu bukan tanpa tujuan. Rasulullah memiliki tujuan mengapa di waktu subuh menggabungkan dua surat ini. Dua surat ini adalah membahas tentang tema yang bertentangan. Yang pertama surat Al-Kafirun membaca tentang atau membahas tentang keadaan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat Rasulullah SAW membaca dua surat ini di waktu subuh, saat Rasulullah mengedukasi kita bahwa manusia, ketika engkau di waktu subuhmu, di waktu engkau bangun
di menghadapi harimu, maka kau jangan lupa ya bahwa ada akidah yang harus engkau pegang. Engkau harus menghindari kekufuran dan engkau harus berpegang teguh kepada tauhid. Itulah adalah hikmah kenapa Rasulullah menggabungkan dua surat ini pada waktu subuh. Surat Al-Ikhlas, namanya itu adalah ikhlas. Sebagian ulama menafsirkan bahwa alasan kenapa surat ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas ini memberikan atau menjelaskan tentang karakter daripada surat tersebut. Seseorang yang ikhlas bahwa sekalian itu cenderung tidak akan menampakkan kebaikannya pada orang lain. Dia sudah membantu orang lain, maka dia tidak nampakkan kebaikannya. Ya. Dia sudah memberi sodakohkan hartanya kepada saudaranya, dan dia tidak pamer kepada orang lain. Saya habis sodakoh, tidak. Karena orang ikhlas itu adalah yang menyembunyikan amalan dia yang di hadapan manusia. Cukup antara diri dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan coba kita perhatikan apakah di surat Al-Ikhlas ini terdapat kata ikhlas di sana? Tidak ada. Ini untuk menunjukkan atau mengajarkan kepada kita persoalan keikhlasan itu adalah kaitan kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan bahwa dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Surat Al-Ikhlas dimulai dengan kata atau dengan dimulai dengan ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah Allah, adalah yang Maha Tunggal. Ini sebuah kaidah dari Allah sekalian. Kalau Allah sudah katakan qul, katakanlah, objeknya itu adalah Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad saja? Tidak. Dalam satu kaidah tafsir dan juga masuk dalam kaidah usul fikih bahwa disebutkan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah dari sebuah dalil itu bukan karena konteks ayat tersebut ya menceritakan tentang kejadian yang ada pada masa itu, tapi yang kita ambil adalah keumuman lafaznya yang terdapat dalam ayat tersebut. Di sini disebutkan qul, katakanlah wahai Muhammad. Konteksnya adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Namun menurut kaidah bahwa meskipun yang dituju secara khusus adalah Nabi, tapi maknanya itu adalah umum untuk kita semua. Bahwa perintah untuk berdakwah kepada tauhid itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah mengatakan katakan wahai manusia, ini adalah perintah untuk kita semua. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qul, katakanlah. Kalau Allah sudah menyebutkan kata qul di sini, maka kalimat setelah itu harus kita perhatikan secara jelas. Karena ini seakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan langsung kepada kita untuk melaksanakan perintah yang terdapat setelah kata qul. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, dialah Allah, ahad yang maha tunggal. Huwa dalam bahasa Arab itu artinya dia. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti nama. Apa maksud kata ganti nama? Maksudnya gini. Misalkan ada saudara Jais di sana. Ya. Namanya Jais, ya. Nama beliau adalah Jais. Tapi ketika misalkan saya berbicara kepada orang lain dan saya menunjuk Jais, saya nggak perlu menyebut namanya, saya cukup menyebutkan dia. Nah, jadi dia itu menggantikan nama dari orang yang dituju. Saya berbicara dengan orang lain. Saya berbicara dengan kerabat saya misalkan. Misalkan kerabat saya namanya Muhammad. Ya. Saya ketika mau berbicara dengan dia, ya, misalkan saya ingin menasihati dia, Muhammad, ya, kamu, dan kamu itu maksudnya itu adalah Muhammad di situ. Nah, jadi dhamir itu adalah kata ganti nama. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qul huwa, katakanlah dia. Nah, mungkin seseorang itu akan heran, dia ini siapa? Karena ketika menunjuk dia, maka otomatis objeknya itu kan sudah ada sebelumnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menunjuk objeknya, langsung menunjukkan dia. Maka otomatis orang akan bertanya, dia ini siapa? Ibarat kalau saya bilang kepada Jais, ya,
saya mengatakan cobalah bilangin dia, ya. Saya nggak menyebutkan nama orang sebelumnya. Kalau misalkan saya cerita tentang nama Muhammad, ya, atau kita ceritakan tentang saya bercerita tentang sahabat saya namanya Ali misalkan. Lalu saya bilang kepada Jais, katakanlah dia. Jais sudah tahu bahwa dia itu adalah Ali, karena sudah disebut dari awal. Tapi kalau saya tiba-tiba ngomong sama Jais, katakan kepada dia, Jais akan bertanya, dia ini siapa? Nah, di sini Allah menyebutkan qul huwa, katakanlah dia. Maka orang yang jeli pasti akan bertanya, dia ini siapa? Dan kenapa alasan Allah mendahulukan kata dia? Padahal kita tahu dia ini maksudnya Allah. Tapi kenapa kenapa kata Allah itu diletakkan setelah kata huwa, bukan sebelum kata huwa? Ini ada makna. Padahal kalau sudah dia, berarti kan objeknya sudah ketahuan di sini. Tapi ini objeknya belum ketahuan. Objeknya disebutkan setelahnya. Berarti di sini ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan objek. Nah, qul huwa, katakanlah dia. Dia ini siapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan dia terlebih dahulu, bukan Allah? Gak langsung mengatakan qul, katakanlah Allah Ahad. Kenapa harus pakai dia? Ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama alasannya adalah narasi seperti ini itu memancing seseorang untuk menerima informasi yang akan disampaikan. Misalkan, kalau saya bilang kepada Jais, ya kayak tadi ya, bilangin ke dia, Jais pasti akan bertanya, dia ini siapa? Artinya, pikiran Jais itu akan siap untuk menerima informasi yang akan saya sampaikan bahwa dia yang maksudnya adalah Ali, gitu. Bahwa ketika katakanlah dia, orang pasti akan bertanya, dia ini siapa? Maka otaknya dia, ya pikiran dia akan siap untuk menerima informasi yang akan disampaikan setelah itu. Itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, itu untuk memberikan penguatan bahwa objek yang dituju adalah itu. Katakanlah dia. Berarti kan untuk menekankan bahwa yang dituju adalah ya objek tersebut. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kenapa Allah menyebutkan qul huwallah, katakanlah dia. Siapa dia itu? Allah. Jadi setelah dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpenasaran terlebih dahulu dia ini siapa, setelah itulah Allah menyebutkan bahwa yang dimaksud dari dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kok yang disebut ini Allah? Kenapa kok yang disebut itu bukan Rahman? Sifat-sifatnya. Kenapa yang disebut ini bukan Rahim? Kenapa yang disebut ini bukan Aziz? Kenapa yang disebut ini bukan Razzaq? Kenapa yang disebut ini bukan Tawwab? Kenapa yang disebutkan itu adalah Allah, bukan sifat-sifatnya? Kita kemarin sudah mempelajari dalam surat Al-Fatihah. Dalam kata Bismillah, artinya kalau ada kata yang langsung menuju pada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifatnya itu sudah termasuk dalam bagian dari kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebut qul huwallah, katakanlah bahwa dia adalah Allah, maka otomatis di dalamnya qul huwa Rahman. Katakanlah bahwa dia itu Rahman, bahwa Allah itu Rahman. Qul huwa Rahim, katakanlah bahwa dia Allah itu adalah yang Maha Rahim. Qul huwa Al-Aziz, katakanlah bahwa dia adalah yang Maha Aziz. Qul huwa Al-Ghaffar, katakanlah bahwa dia adalah yang Maha Ghaffar. Bahwa ketika disebut kata Allah, maka semua sifatnya mengenai kepada kata tersebut. Silakan. Lalu Allah menyebutkan salah satu sifatnya bahwa Allah itu Ahad. Ahad bermakna tunggal. Ahad bermakna bahwa tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ahad bermakna bahwa sesuatu itu pasti akan bergantung kepada dia. Kalau dalam bahasa Arab, itu ada yang disebut sebagai ahad, ada yang disebut sebagai wahid. Wahid itu artinya satu. Ahad berarti tunggal. Memang di ayat lain ya kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wahidul qahhar. Allah itu maha tunggal di situ. Menggunakan kalimat
Why di situ, bukan akan. Ya, dengan saya itu. Kita itu kan punya senjata yang namanya doa. Doa itu gunanya adalah untuk memperpanjang harapan. Salah satu, memperpanjang harapan. Seseorang yang sudah habis harapannya, dia cenderung akan melakukan bunuh diri karena harapan dia sudah hilang. Mungkin kalau teman-teman yang masih muda ya, tapi yang masih hidup di era 90-an, itu kenal mungkin yang namanya satu band namanya Nirvana, yang vokalisnya namanya Kurt Cobain. Dia itu meninggal dalam keadaan bunuh diri. Dia dalam keadaan bunuh diri. Salah satu penyebab dia, kenapa dia akhirnya memutuskan bunuh diri, karena harapan hidupnya sudah habis. Dia sudah mendapatkan semua segala-galanya. Dia sudah mendapatkan kekayaan, dia sudah mendapatkan kekayaan, dia sudah mendapatkan hal-hal yang dia inginkan di dalam dunia ini sudah habis di situ. Seseorang yang sudah habis harapan hidupnya, maka dia sudah tidak memiliki masa depan lagi. Apa? Dia sudah mendapatkan semuanya. Seseorang yang mungkin mendapatkan kekurangan ya, atau memiliki cobaan dalam urusan ekonominya dia mungkin akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonominya. Dia akan merasa frustasi kalau ternyata pintu-pintu untuk menuju rezeki Allah atau pintu-pintu untuk mendapatkan uang tadi itu sudah habis. Artinya batasan itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba pikirkan deh, orang sekaya Kurt Cobain tadi, orang yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, dia ketika sudah selesai dengan kehidupannya, apa yang bakal dia cari? Gak ada lagi, gak ada yang bisa dia. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita untuk berdoa, dan terutama doa kita untuk akhirat kita, untuk tujuan tadi. Karena sekaya apapun kita di dunia, sesuai apapun kita di dunia, seberat apapun kita di dunia, kita masih memiliki harapan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin surga untuk diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada yang bisa menjamin. Dari situlah akhirnya akhirat itu, konsep akhirat itu mengajarkan kita tentang yang namanya harapan. Untuk itulah kenapa orang-orang muslim itu tidak boleh yang namanya galau. Seorang muslim tidak boleh yang namanya stres. Seorang muslim itu tidak boleh yang namanya resah. Seorang muslim tidak boleh ada yang namanya kecewa di sana. Karena harapan itu selalu ada. Dan Allah buka harapan itu ya sampai nanti kiamat itu akan datang. Selama kiamat itu masih belum datang, tanda harapan itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda bahwa harapan itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita khawatirkan kalau ternyata harapan kita itu masih ada? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allah tempat meminta segala sesuatu. Karena Allah adalah sandaran kita, maka kita bisa mampu untuk meminta segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang memang kita seringkali kecewa dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibarat seorang anak yang dia asyik dengan HP-nya, asyik dengan game-nya. Dia merasa bahwa kebahagiaannya itu adalah ketika dia main HP. Kebahagiaan dia itu adalah ketika dia main game di situ. Maka pada saat tiba-tiba orang tuanya mengambil HP-nya, maka lantas anak kecil tersebut marah kepada orang tuanya. Kenapa kamu dibolehin main HP? Padahal orang tuanya itu mengambil HP-nya agar anak itu tidur. Bukankah kita itu selama ini seperti itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mengharapkan suatu kenikmatan. Kita mengharapkan suatu kenikmatan. Kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kenikmatan. Dan bahkan di tengah kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil kenikmatan tadi, lalu kita mengatakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ya Allah Engkau mengambil nikmatku? Dan kita merasa resah sekali ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti yang tadi, dia resah ketika HP-nya diambil, kita resah ketika nikmat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang tua tadi mengambil HP sang anak ini untuk kemaslahatan kita. Dan pada saat nikmat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita seperti seorang anak tadi yang kecewa kepada orang tuanya, kita kecewa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengambil nikmat itu untuk kemaslahatan kita. Allah menunda doa kita, ya, meskipun Allah menyebutkan dirinya sebagai as-samad, tapi Allah menunda doa kita itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita barangkali belum siap untuk menerima doa tersebut.
doa itu selalu misterius banget sekalian. Saya sudah menyampaikan dalam forum. Doa itu misterius. Jika doa itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka mana nilai kemahalan doa? Seorang yang selalu diberi kue, seorang yang selalu diberi es krim tiap harinya, ya, dia mungkin akan merasa bosan dengan makanan tersebut, bosan dengan kue tersebut, bosan dengan es krim tersebut. Karena merasa bahwa meskipun es krim itu istimewa bagi dia, tapi karena diberi tiap hari, akhirnya udah bosan, udah tak butuh lagi. Doa jika selalu diberikan oleh Allah, selalu Allah berikan kepada kita, maka kita akan meremehkan yang namanya doa, padahal doa itu adalah mahal. Barang yang mahal tidak bisa dibeli dengan harga murah. Perlu adanya pengorbanan, perlu adanya usaha, perlu adanya kesulitan dalam diri kita untuk menggapai barang yang mahal tadi. Tapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kesempatan kita untuk mengharapkan harta yang mahal tersebut? Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udu'ullaha astajib lakum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh aku akan mengabulkan doa manusia. Itu adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu bagi kita untuk bersandar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wama sallallahu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini secara ini adalah membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki anak, ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan itu adalah diperanakkan. Atau yang lebih spesifik, ayat ini menyinggung kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu dilahirkan atau Allah itu melahirkan. Waliyahzubillah bima qalu, dari apa yang mereka katakan. Ayat ini ya, mungkin memang membahas tentang mereka, tapi ada satu relevansi yang bisa kita ambil dari ayat ini untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Terkhusus berkaitan dengan wanita, berkaitan wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yaitu adalah Khaliq. Allah adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Artinya Allah menciptakan makhluknya. Lalu yang melanjutkan estafet, ya, melanjutkan estafet dari regenerasi kemanusiaan itu ada di dalam wanita. Artinya wanita tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan bayi di sini, tapi melahirkan bayi. Namun amanah untuk melahirkan kemanusiaan, melahirkan generasi manusia itu berada di tangan wanita. Bahwa ayat ini itu tidak membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan. Tapi di ayat lain Allah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan. Berbeda antara melahirkan dengan menciptakan. Berbeda. Melahirkan itu adalah sifat manusia. Melahirkan itu adalah sifat manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan manusia. Kalau ada orang yang menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa kufur. Karena dari lafaz yang syirik, ya. Syirik itu artinya menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pihak lain, dengan makhluknya di sini. Al-wiladah atau yang disebut sebagai melahirkan itu adalah sifat manusia. Tapi al-khalq, penciptaan, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan antara melahirkan dan menciptakan? Melahirkan itu dalam arti sesuatu yang sudah ada, lalu menghasilkan sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya. Itu artinya melahirkan di sini. Tentu kita tidak berbicara tentang cara ya, tidak berbicara tentang bagaimana melahirkan itu, tidak.
Tapi melahirkan itu adalah menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau al-khalq penciptaan itu menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang memang sebelumnya itu belum ada di sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Karena memang manusia sebelum diciptakan Allah, manusia tidak ada. Untuk itulah kenapa Allah menyebutkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan. Tapi persoalan kelahiran ini dari awalnya itu memang sudah ada di sana. Untuk itulah kenapa melahirkan itu merupakan sifat manusia dan penciptaan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya, ini pun juga memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tunggalnya Allah, itu sifatnya itu sempurna dan paripurna. Ayat ini menguatkan ayat yang pertama. Menguatkan ayat yang pertama. Setelah Allah menjelaskan tentang bahwa Allah itu ahad, Allah buktikan keahadan Allah, bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan di sini. Artinya tunggalnya itu sangat sempurna di sana. Ya, tunggalnya Allah itu sangat sempurna. Dan logika bahwa Allah itu dilahirkan dan Allah itu melahirkan itu logika yang tidak relevan, ya. Logika yang tidak masuk akal di situ. Karena logika dilahirkan untuk dinisbatkan kepada Allah ini tidak relevan, maka keahadan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat nyata di sana. Jadi ayat ini sangat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat yang begitu agung. Allah menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan. Ingat, Allah berbicara tentang setara di sini. Kalau toh ada seseorang atau objek yang kita anggap lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah bermasalah. Bahkan bukan lebih tinggi, setara dengan Allah Subhanahu wa taala saja, itu sudah masuk dalam kategori syirik. Artinya, dalam amal kita sehari-hari, jangan sampai kehormatan atau penghormatan kita kepada atasan kita itu membuat kita itu menjadi sangat takut, dan seakan-akan ke atasan kita itu, ya, itu lebih menakutkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Coba kita itu dengan mudahnya meninggalkan sholat. Kita dengan mudahnya untuk tidak puasa Ramadan. Kita dengan mudahnya untuk melalaikan zakat. Kita dengan mudahnya meremehkan orang lain. Ya. Kita dengan mudahnya untuk tidak melakukan atau tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengan mudahnya taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan kita. Masuk jam 7, kita harus masuk jam 7 di sini. Bahkan sebelum jam 7 kita sudah masuk di sini. Ya. Orang lain yang memerintahkan kita untuk bekerja, ya, sudah diberi uang, lalu diperintahkan untuk bekerja, maka langsung dia kerjakan di sini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala panggil dengan azan Allahu Akbar, seseorang harus menunggu terlebih dahulu. Nantilah, waktu itu masih lama. Kita mengakhirkan waktu sholat, kita menafikan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin sebagian kita akan bertanya, Ustaz, lalu kalau seandainya kita itu mendahulukan atasan kita daripada mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, kan itu kan masuk dalam kategori menyetarakan atau bahkan menganggap bahwa atasan kita itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah itu disebut sebagai syirik? Pertama, yang perlu kita pelajari adalah syirik itu terbagi menjadi dua, Bapak sekalian. Ada yang disebut sebagai syirkun i'tiqadi, syirik akidah, dan ada yang disebut sebagai syirkun amali, syirik amal. Ini dua hal yang berbeda dan harus kita perhatikan agar kita tidak mudah untuk memberikan cap buruk kepada orang lain. Syirik i'tiqadi itu adalah syirik akidah. Maksudnya gimana? Artinya akidah kita itu sudah menyetarakan Allah dengan yang lain. Ya, artinya kita berkeyakinan bahwa atasan kita itu sama seperti Allah di situ. Meyakini di situ, meyakini secara akidah di sana. Nah,
Kalau kita sudah meyakini secara akidah bahwa ada objek lain yang setara dengan Allah, maka di situ kita waliyahulillah masuk dalam kategori kufur di situ. Kalau secara akidah. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah itu tetap di atas segala-galanya, tapi secara amalan kita tetap mendahulukan orang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak keluar dari Islam. Tapi ya tadi ya, kita berdosa karena kita lebih mengutamakan orang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Karena ini masuk dalam kategori syirkun amali, bukan syirik i'tiqadi. Ya. Masuk dalam syirik amal, bukan syirik akidah di sini. Nah, lalu di ayat ini, walau yakun lahu kufuwan ahad, ini membahas tentang syirik yang mana? Syirik yang amali atau syirik yang i'tiqadi di situ. Ya. Nah, ayat ini karena temanya itu adalah berkaitan dengan akidah, maka yang dimaksud itu adalah syirik i'tiqadi di sini. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik i'tiqadi. Namun kita pun juga harus berhati-hati terhadap turunan daripada syirik i'tiqadi tadi, yaitu adalah syirik amali di sana. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan narasi walam yakun. Yakun itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah. Bentuknya itu adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, waktu akan datang, dan menunjukkan kontinuitas, menunjukkan terus-menerus. Itu yang disebut sebagai fi'il mudhari. Ya. Dan dalam kata yakun itu bentuknya fi'il mudhari. Artinya kita dilarang untuk menjadikan objek lain setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bentuknya fi'il mudhari, maka otomatis larangan Allah ini berlaku pada hari ini, berlaku pada masa depan, dan berlaku seumur hidup kita, kontinu di sini. Artinya kita ini harus peka terhadap kehidupan kita. Kita harus was-waslah dalam kehidupan kita di sini. Di mana kita sering kali merasa lalai ya. Merasa lalai bahwasanya Allah itu setara dengan orang lain secara amal di sini. Ya. Padahal perintah ini itu meskipun masuk dalam urusan i'tiqad, tapi turunan yang masuk dalam urusan amal di sana. Tandanya kita secara abadi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa kita, maka tidak pantas, wallahi kita tidak pantas untuk menyetarakan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tidak pantas di sini. Bahwa bahkan Allah mengakhiri dengan kata walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidaklah satupun di situ, ahad itu satupun ya, itu serupa setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini perlu peka terhadap hati kita, ya. Hati kita peka di situ, karena ranah yang dikaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini itu adalah kaitannya dengan akidah. Akidah itu, ya, intinya itu ada dalam hati. Intinya itu ada dalam hati. Aplikasinya atau pengucapannya atau untuk bisa diterima itu dengan lisan di sana, ya. Dan aplikasinya itu dengan amal di sini. Maka otomatis ya, karena kita tahu akidah itu ranah itu adalah hati, lisan dan amal, maka kita pun juga harus peka terhadap tiga hal ini. Lisan kita harus peka, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang syirik di situ. Amal kita pun juga harus peka, jangan sampai amal kita itu amal-amal yang berbau syirik di sana. Termasuk juga hati kita, jangan sampai hati kita pun juga terlintas kesyirikan di sana. Maka kawan-kawan sekalian, kalau kita menyimpulkan dari surat Al-Ikhlas ini, maka kita bisa ambil dari hadis yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa surat Al-Ikhlas disebut sebagai thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Kenapa Allah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran? Karena gini bapak sekalian, Islam itu kajiannya itu ada tiga. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak.
Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akal. Dalam akidah itu tentu pembahasannya tentang kaidah-kaidah dalam berakidah. Kita itu seperti apa? Agar kita terhindar dari syirik, kita terhindar dari kekufuran, ya, kita terhindar dari hal-hal yang syubhat yang berkaitan dengan akidah. Nah ini masuk dalam kategori akidah yang pertama. Lalu kategori kedua yang disebut sebagai syariah. Syariah itu ranahnya fikih, Pak. Ranahnya fikih. Jadi kalau Bapak belajar fikih, kalau Bapak sekarang itu belajar fikih, maka otomatis itu masuk dalam kategori ranah syariah di situ. Dan ada kategori yang ketiga yang disebut sebagai akhlak. Nah, ini berkaitan dengan perangai di sini. Nah, surat Al-Ikhlas itu masuk dalam kategori yang pertama, membahas tentang akidah di sini. Dan dalam trilogi ini kita tidak boleh untuk menafikan satu dengan yang lain. Ada orang yang orientasinya itu hanya fikih saja. Terus pokoknya fikih di situ ya, kaitannya dengan rukun, syarat, wajib, sunnah, kaitannya sama ini saja. Tapi tidak bermodal akhlaknya, tidak memiliki spirit akidah dan tidak memiliki spirit akhlak di situ. Ini pun juga bermasalah. Saya kasih contoh misalkan, orang yang hanya mengutarakan spirit fikih saja, tapi pada saat dia itu tidak seperti apa namanya, sebenarnya dia sudah mencederai fikih di situ. Tapi mereka selalu mengatasnamakan fikih. Saya kasih contoh yang paling nyata. Misalkan itu adalah tentang ucapan selamat Natal misalnya. Karena kita dapati orang yang memperbolehkan ucapan selamat Natal itu kan banyak banget dengan dalil-dalil yang dia sebutkan, ya, dalam surat Maryam lah atau apapun itu, bahwa ucapan ini itu bukan sekadar bukan ucapan akidah. Ini adalah ucapan antara satu orang dengan orang yang lainnya di sini. Artinya orang telah menggunakan suatu permasalahan dalam kasus hukum sah atau tidaknya saja. Tapi hukum itu, fikih itu tidak hanya spiritnya berkaitan dengan hukum saja, tidak soal itu. Tapi harus ada spirit akidah yang masuk dalam fikih di sana. Maka berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal misalkan ya, atau mengucapkan hari raya orang-orang yang selain Islam di situ. Itu bukan kita lihat dari perspektif fikihnya saja, tapi harus kita lihat dari perspektif akidahnya juga. Kira-kira yang pertama, ucapan tersebut mengandung unsur akidah atau tidak? Ya. Kalau ternyata mengandung unsur akidah, ya maka otomatis hukumnya bisa jatuh kepada haram misalnya. Pertama, kalau toh misalnya mereka mengatakan bahwasanya ini tidak ada kaitannya dengan akidah, ini kaitannya antara satu manusia dengan manusia yang lain, tidak ada kaitannya dengan akidah. Misalkan ya salam, misalkan ya, maaf, misalkan ada orang yang bilang shalom di situ ya. Shalom itu kan artinya sama seperti assalamualaikum. Kan gak ada kaitannya dengan akidah. Ini kan cuma mengucapkan salam saja. Shalom itu sama seperti kita mengucapkan salam kepada orang lain. Gak ada unsur akidahnya di situ. Oke lah, Natal itu ada unsur akidahnya. Tapi kalau shalom gak ada kaitannya dengan akidah di situ. Habisnya orang akan berkata seperti itu. Oke, itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Dalam urusan hakikat. Tapi apakah lantas perkataan ini, shalom ini, itu juga digunakan oleh ulama-ulama kita atau tidak? Apakah lantas kata tersebut itu tidak memiliki nilai akidah sama sekali? Tidak. Nilai kata shalom tersebut, sekalipun secara hakikat menurut mereka tidak memiliki makna akidah, tapi pada dasarnya kata tersebut digunakan untuk memberikan memberikan spirit akidahnya mereka. Misalkan seperti ini, misalkan kayak gitu, sholat misalnya, dalam kata sholat misalnya. Sholat itu kan kalau saya misalkan perintahkan kepada saudara saya, katakan kamu sholat dong di sini. Sholat itu kan secara bahasa itu artinya berdoa. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Secara istilah itu adalah ya tadi ya, al-aqwal wal af'al tata'atun bil takbir wa tata'atun bil taslim ya. Secara istilah sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilah. Tapi secara bahasa, sholat itu artinya doa. Tapi pada saat saya bilang kepada saudara saya, sholat dong di situ. Saya memerintahkan kepada saudara saya untuk sholat. Apakah saya memerintahkan dia untuk berdoa atau melaksanakan sholat pada umumnya? Melaksanakan sholat pada umumnya. Karena istilah tadi, sekalipun istilah itu sudah digunakan secara bahasa,
memiliki makna kebahasaan, tapi dalam penggunaannya, dalam aplikasinya, makna sholat itu adalah ya perbuatan atau ibadah yang biasa kita lakukan. Ini sama kaitannya dengan urusan perkataan shalom kan. Shalom tadi oke, secara hakikat namanya salam, tapi secara aplikatif, ya, secara hakikat, ya, dia itu digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka otomatis ketika seseorang menyebutkan kata shalom di sana, maka unsur akidah tidak bisa dilepaskan di sini. Ada unsur akidah yang terkena ke dalam kata shalom di sini. Itu adalah alasan kedua, ya. Alasan yang ketiga adalah untuk kita tidak menggunakan ini, untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang mukmin. Ya, kita sebagai seorang mukmin itu kayak tidak memiliki identitas, terutama sekarang ini. Padahal ya kita itu kan memiliki jabatan yang sangat tinggi. Semua kita memiliki jabatan di sini. Mungkin ya saya di sini dianggap sebagai ustaz di sini. Ya, dalam urusan antara diri saya kepada antum semua di sana. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah saya dan antum semua itu sama? Sama semua. Kita memiliki satu jabatan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jabatan itu? Abdullah, hamba Allah. Kita memiliki satu jabatan itu adalah hamba Allah di sini. Seorang yang bekerja di perusahaan besar, dia bekerja di misalkan di Apple misalkan, perusahaan Apple. Dia bekerja di perusahaan Samsung misalkan. Dia bekerja di perusahaan besar di sini. Maka karyawan yang bekerja di perusahaan besar, dia merasa bangga, wah aku adalah karyawan di perusahaan besar ini. Saya itu adalah karyawan di Apple. Saya itu adalah karyawan di Samsung. Orang akan menilai bahwa karena brandnya itu tinggi, maka siapapun yang bekerja di sana itu merasa terhormati karena brandnya itu tinggi. Nah, kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka pada saat kita itu disandingkan kita sebagai hambanya Allah, maka harusnya kita berbangga dong bahwa saya itu adalah hambanya Allah di sini. Saya adalah hamba sang Maha Pencipta yang Maha Besar di sana. Harusnya kita merasa bangga di situ. Nah, ketika kita menggunakan istilah-istilah yang terkandung di dalam Al-Quran, istilah-istilah Islami, salam-salam Islami di sini, maka sesungguhnya kita sedang menyampaikan bahwa identitas kita adalah identitas yang besar di sana. Justru kalau kita menggunakan istilah-istilah yang di luar daripada syariat Islam, di luar daripada Islam, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Ya. Sama seperti seseorang yang bekerja tadi, dia bekerja di perusahaan Apple, tapi dia menggunakan HP-nya Samsung. Maka orang akan menganggap bahwa dia itu merendahkan dirinya sendiri. Orang Anda itu bekerja di perusahaan Apple, masa Anda menggunakan HP dari produk lain? Kenapa nggak menggunakan HP dari produk Apple di sana? Dia menggunakan HP dengan produk lain, itu akan dianggap sebagai merendahkan dirinya sendiri di situ. Padahal produk Apple dianggap sebagai produk yang lebih tinggi daripada produk lain di sana. Sama seperti kehidupan kita. Saat kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas bahwa akidah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ilah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan wallahi, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk identitas kita dan kita sedang meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkumpul di sini itu adalah dalam satu niat meninggikan identitas kita, menunjukkan identitas kita kepada orang lain bahwa saya ini adalah seorang muslim. Saya ini adalah hamba Allah. Saya berhak untuk bangga karena saya itu adalah hamba Allah di sini. Maka kalau ada orang ya yang dengan menggunakan narasi toleransi di situ lah ya, itu pada dasarnya dalam kondisi dia itu sedang merendahkan dirinya sendiri di situ. Kalau kita sudah dalam posisi tinggi, tapi justru kita merendahkan diri kita. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana akidah yang benar. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala di sini. Ada salah satu novel yang dikarang oleh Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu dia mengarang satu novel itu di yang judulnya itu Hayya Yaqwan.
novel ini menceritakan tentang seseorang yang hidup di hidup di mana? Di hutan. Ya. Orang yang hidup di hutan, ya, dia tidak kenal dengan dunia luar. Dia tidak kenal dengan dunia luar. Tapi di dalam kehidupannya dia di hutan, dia akhirnya bisa menyimpulkan bahwa dirinya itu membutuhkan sosok yang lebih kuat. Ya. Artinya dia itu mempercayai adanya Tuhan, dia mempercayai adanya Roh, dia mempercayai adanya Pencipta, meskipun dia tidak memiliki sumber sama sekali dari luar. Ya. Artinya bahwa akidah Islam itu adalah fitrah, teman-teman sekalian. Akidah Islam itu adalah relate sekali dengan kehidupan kita. Untuk itulah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah di sana? Fitrah di sana itu dimaksudkan itu adalah Islam. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah kenapa Rasulullah menyebutkan Islam itu adalah fitrah? Ada alasannya di sana. Alasannya adalah bahwa ketika kita berakidah dan kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada dasarnya kita itu menjadi diri kita sendiri di situ. Kita sedang menjadi diri kita sendiri. Kalau toh sekarang orang selalu gembar-gembor dengan mengatakan jadilah dirimu sendiri di situ, ya, udah gak peduli dengan orang lain, tapi cukup jadilah dirimu sendiri. Saya mengatakan bahwa sesungguhnya untuk menjadi diri kita sendiri itu adalah dengan menjadi seorang muslim di situ. Tidak ada cara untuk menjadi diri sendiri, ya, kecuali dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukti, saya akan berikan bukti. Buktinya itu adalah tentang syariat Allah. Buktinya itu adalah tentang syariat Allah. Kalau bukti tentang akidah, kita bisa buktikan dalam surat Al-Ikhlas ini tadi. Bahwa yang pertama kita butuh yang namanya sandaran. Sandaran itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Manusianya lemah, fisiknya lemah, emosionalnya lemah, ya kan? Emosionalnya lemah, pikirannya lemah. Nah, kalau manusia itu dibiarkan dengan kelemahan tadi, pertanyaannya adalah apakah manusia bisa mencapai atau bisa menggapai capaian yang sangat tinggi atau tidak dengan kelemahan tadi? Tentu tidak bisa. Apakah dia mampu untuk bisa melindungi dirinya sendiri pada saat dirinya itu dalam kondisi lemah di situ? Akalnya lemah, fisiknya lemah, ya emosinya juga lemah di situ. Kita semua pernah tidur, ya. Habis ini pun juga kita pasti akan tidur. Saya selalu memberikan perumpamaan kelemahan kita itu pada saat kita tidur. Kita nggak pernah, ya sependek yang kita tahu ya, dalam kehidupan kita, mungkin sekitar kita kayaknya nggak pernah dalam hidup kita itu kemasukan serangan. Kalau ada mungkin ya sekali dua kali. Kita pun juga jarang ya tidur itu maksudnya gitu, kita tidur di ranjang. Sebagian orang mungkin bisa jatuh ketika tidur di ranjang. Tapi kiranya mungkin orang-orang dewasa dia itu bisa tahu bahwa hampir ketika dia tidur dia tidak jatuh dari ranjangnya. Logikanya, bagaimana mungkin seseorang yang dalam posisi lemah itu dia bisa terjaga dalam hidupnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga. Ada orang yang datang ke makom, dia minta tidurnya kepada orang tua yang sudah meninggal atas perkawinannya atau atas untuk pekerjaannya. Yang kedua, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta ridho atau meminta doa gitu ya. Itu kepada orang yang masih hidup di sana. Artinya kita misalkan saya minta doa kepada Ustaz Salim di situ, Pak Ustaz akan saya mudah-mudahan seperti itu tidak ada masalah. Nah, ada problemnya itu adalah apakah yang makom itu ya, makam tersebut itu dia memiliki kemampuan atau tidak untuk memberikan doa itu. Dia misalkan hatinya tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi ini dijadikan sebagai wasilah. Nah, pertanyaannya adalah apakah wasilah ini bisa berpengaruh atau tidak? Nah, ini jadi masalah di situ. Ya, kalau misalkan maka pendapat ulama mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak bisa dijadikan sebagai wasilah di situ ya. Kita hanya diperintahkan untuk berdoa kepada mereka. Ketika kita datang kepada mereka, kita berdoa kepada mereka di situ. Yang bisa kita jadikan wasilah itu adalah orang-orang yang masih hidup di sana. Dia seorang yang soleh, orang yang benar-benar taat pada Allah di situ. Karena dia memiliki kemampuan untuk apa? Untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melihat misalkan ya ada seorang misalnya Jais seorang yang soleh, masya Allah di sana. Saya minta doa kepada Jais di situ.
Ya, nah ini pasti saya karena ada kemampuan bagi Jess untuk mendoakan saya di situ. Tapi kalau misalkan makan tersebut, nah ini yang harus kita cari dalilnya di situ. Ya kira-kira bisa nggak sih yang memberikan itu atau tidak? Tapi seperti yang saya ketahui, saya belum menemukan dalilnya di situ. Ya, sebelum sependek saya ketahui. Tapi kalau misalkan ada ya beberapa ulama yang mengatakan boleh dan menyebutkan dalil di situ, ya mungkin saya harus mempelajari lagi. Tapi seperti yang saya tahu dan yang saya yakini selama ini bahwa untuk urusan minta ridho kepada makam di situ ya itu karena mereka tidak memiliki pengaruh apapun di situ. Justru perintah kita itu adalah untuk mendoakan mereka. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Rasul itu tidak menerima apa nih? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sodakoh yang diambil atau yang yang dihasilkan dari uang haram. Nah, jadi kalau dalam ilmu usul fikih itu Pak ya, haram itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai haram dzati. Jadi secara zatnya dia sudah haram. Ada yang disebut sebagai haram arodi. Haram arodi itu adalah haram yang karena sebab tertentu. Pada dasarnya dia haram, tapi karena ada sebab tertentu dia menjadi haram. Nah, kalau haram yang pertama haram dzati itu adalah memang sudah pada asalnya dari soalnya itu haram. Contohnya itu adalah khamar misalnya, dari babi misalnya. Ya, itu memang sudah dari sana itu sudah haram di sana. Mau dia dari babi tersebut mau dijadiin rendang, mau dijadiin apa, tetap dari babi haram gitu. Di situ ya, dia haram ganti di situ. Tapi ada haram yang disebut sebagai haram arodi. Apa haram arodi? Ada satu barang, dia pada dasarnya itu halal, tapi karena ada sebab tertentu yang haram, maka menjadikan yang halal itu jadi haram. Contohnya misalnya kita makan ya ayam curian misalnya, kita colong ayam misalnya, ada tetangga punya ayam, kita colong ayamnya di situ. Ya, lalu kita borong ayam tersebut, kita bakar ya, bakar sama teman-teman, lalu kita makan di situ. Nah ini haram ya, ayamnya itu haram di situ. Pada dasarnya ayamnya itu halal atau enggak? Halal di sana. Tapi karena melewati cara yang haram, maka statusnya bukan menjadi haram di situ. Itu disebut sebagai haram halal ini. Nah, kasus pekerjaan tadi dengan cara yang curang, pekerjaan yang halal, maka hasilnya itu halal di situ. Tapi karena ada sebab dengan cara curang di situ, maka otomatis hasilnya itu menjadi haram. Karena apa? Karena didapat dengan cara yang haram di situ. Korupsi di sana ya, itu kan bentuk kecurangan. Bekerja di mana, di lembaga pemerintahan boleh nggak? Boleh bekerja di lembaga pemerintahan. Tapi kalau cara mendapatkan uangnya itu dengan cara korupsi, dengan cara curang, ya maka otomatis harta tersebut itu menjadi haram. Dan ketika dia berikan kepada kedua orang tuanya, dia berikan kepada keluarganya, dia berikan kepada lembaga-lembaga dan lain sebagainya, nah ini akan berdampak negatif kepada orang tuanya, berdampak negatif kepada keluarganya dan lain sebagainya. Seperti itu Pak ya.